Kalau berkembang biak itu apa maksudnya? Artinya berkembang biak adalah menghasilkan keturunan. Ya, tumbuhan gimana sih dia bisa menghasilkan keturunan yang baru? Nah, perkembangbiakan. Jadi perkembangbiakan tumbuhan itu ada dua jenis. Nah, jenis yang pertama adalah disebut generatif. Nah, ini perlu kalian ingat. Ada generatif dan ada vegetatif. Ya, ini satu persatu akan Bu El jelaskan. Untuk Zoom kali ini, Bu El akan menjelaskan tentang perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, ini istilahnya biar kalian cepat paham apa sih generatif dan apa sih vegetatif. Nah, generatif itu secara kawin. Kalau vegetatif itu secara tidak kawin. Ya. Bu El, kawinnya itu menikah, Bu El. Bukan, ya. Jadi nanti kalau perkembangbiakan tumbuhan generatif itu, nah coba lihat nih. Ya, apa pengertiannya? Adalah perkembangbiakan tumbuhan yang terjadi melalui perkawinan atau penyerbukan. Ya, jadi perkawinan itu bukan menikah seperti itu ya kalau untuk tumbuhan, tapi dilaksanakanlah penyerbukan namanya. Nah, makanya perkembangbiakan generatif ini terjadi pada tumbuhan apa, Nak? Bunga. Ya, tumbuhan berbunga. Kalau ya. Nah, tumbuhan berbunga ini terjadilah kawin atau penyerbukan. Apa sih Bu El penyerbukan? Coba dibaca. Apa itu penyerbukan? Jatuhnya serbuk sari ke kepala titik. Nah, biar kamu lebih paham. Nah, apa sih penyerbukan itu? Bagaimana prosesnya penyerbukan? Perkembangbiakannya itu bagaimana? Nah, ini kita lanjut ke bagian-bagian bunga. Nah, coba perhatikan. Tadi kan perkembangbiakan generatif ini kan terjadi di tumbuhan apa? Berbunga kan? Ya kan? Nah, biar kamu lebih paham penyerbukannya, kita pelajari dulu bagian-bagian bunga. Siapa yang udah pernah lihat bunga? Sering nggak lihat bunga? Sering dong. Nah, tapi kamu tahu nggak sih bagian-bagian bunga itu apa saja? Tahu nggak nama-namanya? Tangkai bunga dulu, ya. Tentunya tangkai bunga ini, ya ini adalah batang bunga. Paham? Tangkai bunga ini adalah batang bunga, ya. Dari tangkai bunga ini ada dasar bunga. Nah, ini dasar bunga nih, ya. Dasar bunga. Ini tempat kelopak bunga. Nah, ini kelopak bunga nih, ya. Jadi dia fondasinya. Ini kelopak bunga. Ya, Nak ya. Kelopak bunga itu apa sih? Kelopak bunga merupakan apa? Bagian terluar bunga yang terhubung dengan tangkai bunga. Nah, ini kelopak bunga yang terhubung dengan tangkai bunga. Ya. Lalu apa lagi? Mahkota. Dari kelopak ada mahkota nih. Kalau mahkota bunga itu banyak nggak warna-warnanya? Banyak ya? Kalian kalau lihat mahkota itu cantik nggak? Makanya bunga pun punya mahkota. Bunga berfungsi untuk menarik perhatian serangga. Iya, jadi kalau misalnya mahkota bunganya ini warna-warni, kan serangga itu kan akan apa, Nak? Akan datang. Serangga akan datang. Nah, serangga ini akan melakukan penyerbukan. Ya. Gimana caranya penyerbukan? Ya. Jadi nanti bunga itu akan dibantu penyerbukannya oleh serangga. Ya, karena serangga yang hinggap dan ini telah berhasil menarik perhatian serangga. Seperti itu. Nah, lalu dalam mahkota bunga. Nah, nanti kita penyerbukannya nanti dulu. Bagian bunga yang lain. Apalagi, Nak? Benang sari. Benang sari itu ini, Nak. Ini benang sari nih. Ini benang sari yang banyak nih. Kalian pernah lihat nggak sih ada kayak benang-benang gitu kalau di tengah-tengah bunga? Pernah, Bu. Karena ya ada putih-putihnya. Nah, itu namanya benang sari. Tentunya yang di atas ini adalah kepalanya. Ya, kepala benang sari. Benang sari itu apa sih artinya? Nah, benang sari itu, Nak, adalah
alat kelamin jantannya bunga. Nah, ada dua, alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Nah, alat kelamin jantannya yang mana, Bu El? Nah, ini benang sari. Nah, ini alat kelamin jantan. Ya, ini alat kelamin jantannya. Ya, yang menghasilkan apa? Menghasilkan spermatozoid atau sel sperma atau sel kelamin jantan. Ya. Nah, lalu selain benang sari ada putik. Nah, putik ini yang mana, sayang? Yang di tengah-tengah yang kecil. Pernah lihat? Kalau kalian perhatikan bunga, Lihat, Bu. tengah-tengah ini ada yang pendek, ada yang kecil. Nah, di tengah-tengah namanya adalah putik. Nah, putik ini alat kelamin betina yang menghasilkan ovum. Apa itu ovum? Ya, sel kelamin betina, sel telur namanya ovum. Dan bunga bakal biji. Nah, ini bakal biji ini ada di dalam. Ya, di bawah putik. Oke. Nah, sekarang kita belajar bagaimana proses penyerbukannya. Jadi proses penyerbukannya pahami ya. Jadi serangga datang nih, ya enggak? Ya enggak? Serangga datang menghinggap ke bunga, mahkota bunga. Lalu Iya, dia Bu. akan lalu dia akan mematuk-matuk nih, ya kan? Benang sari, kepala putik. Nah, nanti serbuknya ini karena serangga yang datang, maka dia akan membantu jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Jadi benang sari ini nanti akan menghasilkan serbuk sari. Tadi kan penyerbukan itu pengertiannya apa, sayang? Apa pengertian penyerbukan tadi? Ayo, masih ingat tidak? Apa penyerbukan? Jatuhnya Adalah serbuk sari ke kepala putik. Jadi saat serangga datang, dia melakukan penyerbukan. Terjadi penyerbukan. Ya, terjadi penyerbukan yaitu benang serbuk sari. Ya, yaitu serbuk sari ini nantinya akan jatuh ke kepala putik. Ya, akan jatuh ke kepala putik. Nah, serbuk sari itu apa sih? Yaitu spermatozoidnya, sel kelamin jantannya ini akan jatuh ke betina, ke putiknya. Nah, lalu akan terjadi pembuahan. Ya, apa itu pembuahan? Coba lihat. Pembuahan ini adalah proses peleburan serbuk sari ya yang mengandung spermatozoid, betul, dengan jadi atau sel telur. Oke. Jadi serbuk sari ini dia mengandung spermatozoid ini, dia jatuh ke kepala putik yang mengandung sel ovum ya. Nah, makanya dia akan melebur. Lalu dia akan melebur. Nah, ini namanya pembuahan, proses peleburan. Ya, dari spermatozoid dengan sel ovum. Ya, dia akan melebur. Nah, inilah yang disebut dengan proses pembuahan. Ya, disebut dengan proses pembuahan. Nah, proses pembuahan ini nanti di sini nih terjadi proses pembuahan ya. Itu akan menjadi tahapnya apa? Dari zigot dulu. Nah, zigot menjadi lembaga, menjadi bakal biji, lalu akan tumbuh lagi menjadi biji dan nantinya akan menjadi buah. Ya. Jadi seperti itu proses perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, 0, dan bilangan bulat positif. Ya. Jadi sekali lagi, bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan bulat negatif, ya, lalu 0 dan bilangan bulat positif, betul. Well, apa sih bilangan bulat negatif dan bilangan bulat positif? Nah, ini coba perhatikan garis bilangan ini. Nah, tahukah kamu bahwa setelah 0 itu masih ada bilangan nggak, sayang? Yang kita tahu kan bilangan itu kan dari 0, ya nggak? 0, 1, 2, 3, 4, 5, sampai berapa gitu ya, banyak ya. Tapi di bawah 0 masih ada bilangan nggak, sayang? Sebenarnya.
Tidak. Masih ada bilangan. Masih, Bu. Masih sayang, di bawah 0. Bilangan apa namanya? Bilangan bulat negatif. Betul, bilangan bulat negatif. Jadi masih ada bilangan namanya bilangan bulat negatif. Nah, coba kita lihat. Ya. Oke. Nah, ya. Kita lihat semakin ke kiri, ya. Ini tanda panahnya nih. Oke. Semakin ke kiri, bilangannya itu semakin kecil. Ya enggak? Contoh nih dari 5. Kalau kita ke kiri apa? 4. Ke kiri lagi mana? 3, 2. Makin kecil kan? 0. Bu El, ini bilangnya apa, Bu El? Negatif 1. Negatif 1. Atau istilahnya minus 1. Apa? Minus 1. Ya, jadi boleh dibilang negatif 1, boleh dibilang minus 1, boleh dibilang min 1. Paham? Paham. Penyebutannya boleh dibilang negatif 1, boleh dibilang minus 1, boleh dibilang min 1. Nah, semakin ke kiri lagi. Apa nih? Setelah minus 1, minus 2, min 2. Semakin kecil nggak? Semakin kecil. Kalau semakin ke kiri lagi. Min 3, min 4, min 5, min 6, dan seterusnya makin kecil. Ya. Nah, sedangkan semakin ke kanan, nilai bilangan bulat semakin besar. Nah, berarti begini. Dari negatif 6 ke kanan negatif 5. Berarti yang lebih besar apa sayang? Sekarang Bu El mau tanya. Yang lebih besar itu min 6 apa min 5? Min 5, ingat. Ini nih kata kuncinya. Kalau ke kiri, semakin ke kiri, dia makin kecil. Kalau semakin ke kanan, dia semakin besar. Berarti lihat posisinya. Ya kan? Lihat. Ini kan min 6. Kalau min 5, berarti dia makin besar dong. Berarti lebih besar min 5. Min 4, lebih besar mana? Min 4. Semakin ke kanan, makin besar. Min 3. Makin besar lagi min 2. Makin besar lagi min 1. Makin besar lagi 0. Makin besar lagi 1. Nah, sekarang Bu El mau tanya. Negatif 1 sama 0. Yang lebih kecil mana? Negatif 1 sama 0. Yang lebih kecil nilainya. Negatif 1. Ya, yang paling kecil tuh negatif 1. Nah, bilangan bulat negatif adalah bilangan bulat yang memiliki tanda negatif atau tanda minus sebelum angkanya. Contohnya, negatif 1, negatif 2, negatif 3, 4, negatif 5, dan seterusnya. Nah ini, bilangan bulat negatif terletak di sebelah kiri bilangan 0. Kalian masih ingat nggak membandingkan bilangan? Tanda-tandanya apa? Lebih kecil. Nah, sekarang begini. Kalau kecil, Kak, arahnya kemana dia kalau kecil? Arahnya lihat. Kalian bikin aja huruf K. Kalau huruf K gimana huruf K? Ini kan? Ya enggak? Tapi garisnya dihapus. Jadi seperti ini. Ini lebih kecil. Ada 3 ya. Sama dengan. Artinya sama. Ya kalau misalnya 5 sama 5 ya sama. 4 sama 4 ya sama. Nah ini lebih besar. Kalau besar B ya. B kayak gimana B? Kayak gini nih B. Cuma perutnya lancip ya. Nah, kayak tadi kayak huruf K, biar kamu paham, biar kamu bisa buat aja huruf B, tapi perutnya lancip nih seperti ini. Ini garisnya nanti kamu hapus. Contoh soal nomor 1. Coba 0 titik negatif 1. Coba 0 lebih kecil sama dengan apa lebih besar dari negatif 1? Tadi Bu El bilang di bawah nilai 0 itu masih ada lagi. Berarti dia ke kiri lagi. Ingat, semakin ke kiri, dia makin kecil. Mau angkanya besar, tapi kalau ada angka negatifnya, di depannya, tanda negatifnya, dia nilainya kecil. Gitu loh. Ya, jadi apa jawabannya? 0 lebih besar dari negatif 1. Betul ya.
Lalu yang kedua, soal yang kedua, negatif 7 atau minus 7, titik-titik minus 3. Lebih besar kah, lebih kecil kah, atau sama dengan? Ingat loh, walaupun angkanya besar, tapi dia sama-sama negatif. Ingat, semakin ke kiri, dia Lebih nilainya kecil. semakin kecil. Betul, kecil. jawabannya Lebih kecil, adalah Bu. lebih kecil. Iya. Nah, lalu nomor 3. Nah, ini. Walaupun angkanya sama, tapi ada tandanya loh. Satu. Kecuali kalau 2, titik-titik 2. Atau negatif 2, titik-titik negatif 2. Sama. Angkanya sama, tandanya sama. Ya, operasi itu proses perhitungan. Ada berapa sih operasinya? Ada 4. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini kita akan belajar penjumlahan dulu. Tapi sebelumnya, Bu El mau menjelaskan tentang sapo bene. Wah, Bu El, apa tuh sapo bene? Sapo bene itu artinya, ya, itu sama positif, beda negatif. Ya, akronim ya, Bu El. Bu El akronimkan sapo bene sama positif, beda negatif. Apa maksudnya, Bu El? Sama positif, beda negatif. Nah, ini. Ya, jadi sapo sama positif. Coba diperhatikan slide-nya. Artinya, jika masing-masing bilangan memiliki tanda yang sama, maka dia menjadi positif. Kalau positif dengan positif, berarti dia positif. Kalau negatif sama negatif, dia positif gitu. Jadi itulah sapo. Ya. 3 ya. Bene, beda negatif. Artinya jika masing-masing bilangan memiliki tanda yang berbeda, maka hasilnya negatif. Oke, kita langsung soalnya. Coba lihat dia sama-sama positif ya. 126 tambah 217. Ini langsung dijumlahkan saja. Lalu yang kedua, nah yang kedua ini. Apa soalnya? Negatif atau minus 235 kurang 130. Ya. Kalau kalian ketemu soal nomor 2 seperti itu bisa diubah dengan misal seperti ini logikanya ya. Kalian punya utang 235 ya. Negatif ini kan ibarat utang ya. Ini istilahnya yang bisa kamu pahami, ini utang. Punya utang 235. Ya kan? Terus dia punya utang lagi dia 130 ngutangnya. Tapi utangnya jadi nambah nggak? Nambah ya. Bisa diubah dengan negatif 235 ditambah negatif 130. Karena utangnya bertambah. Ya. Menjadi, nah ini kalian jumlahkan aja 235 sama 130. Menjadi berapa? Menjadi minus 365. Minusnya 874 ditambah negatif 268. Nah, kalau ada dua simbol seperti ini yang bertemu simbol sama simbol ini sebelahan, pakai tanda kurung. Ya. Ini Bu El makanya pakai tanda kurung. Nah, coba diperhatikan. Nah, ini lihat. Kalau tambah sama negatif ketemu. Nah, ini maksudnya sapo bene ini kalau ada dua tanda yang bertemu ya, maksudnya dua tanda yang bertemu. Kalau di operasi penjumlahan dan pengurangan. Nah, ini jadinya seperti apa, Bu El? Tambah sama kurang. Ingat bene. Kalau dia beda, ada positif sama negatif, dia jadi negatif. Nah, lihat. Nah, maka dia akan menjadi negatif. Ya. Nah, makanya langsung dikurang, ya. Jadi dia menjadi 874 dikurang 268. Karena dia beda menjadi negatif nih. Ya, positif dan negatif menjadi negatif. Nah, berarti tinggal dikurang. 874 dikurang 268. Hasilnya 606. Begitu. Nah, ini ada dua tanda lagi yang bertemu. Temuan lagi deh ada dua tanda. Ingat sapo, kalau ada dua tanda yang bertemu. Coba dilihat soalnya. 119 dikurang negatif 473. Nah, ini ada dua negatif, Bu El. Ini apa? Positif. Ya, berarti menjadi bagaimana? 119 tambah 473.
Iya, ya. Jadi 119 tambah 473 menjadi apa? Nah, ini kita jumlahkan. 592. Ya, kita jumlahkan bersusun ya tentunya menjadi 592. Negatif 6 dikali negatif 7. Ingat, negatif sama negatif. Kalau sama-sama negatif menjadi apa? Positif, sapo. Positif. Jadi positif apa? Tinggal 6 kali 7. Ingat sapo 42. Bu El, tulis nggak positifnya? Tanda tambahnya tulis nggak? Ingat tadi Bu El bilang, kalau positif bilangannya tambahnya nggak usah ditulis. Ya, tapi kalau negatif tandanya ditulis. Kalau positif nggak usah, nggak perlu. Ya, nah ini. Nomor 2, nah ini beda nih. Lihat. Kalau tadi kan nomor 1 kan dia sama-sama negatif, makanya dia pakai sapo. Nah ini ada yang beda. Nomor 2 itu apa soalnya? 9 kali negatif 4. Yang 9 itu bilangan bulat apa? Positif. Yang satunya lagi negatif 4 bilangan bulat apa? Negatif. Berarti kalau positif kali negatif kan beda ya? Beda. Kalau beda berarti menjadi apa? Negatif. Jadi 9 kali 4 kalikan dulu. Nah, menjadi negatif ya. Jadi 9 kali 4 kalikan dulu 36. Nah, tuliskan negatifnya di depan. Jangan lupa negatifnya di depan. Tetap sikap yang sesuai dengan Pancasila. Apa itu Pancasila? Merupakan dasar negara Indonesia. Negara kita. Ya, Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Ayo, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju, maju. Pancasila dasar negara. Bahwa siapa sih yang membuat Pancasila itu? Siapa? I.R. Soekarno. Presiden pertama kita siapa? I.R. Soekarno. Wakil presiden pertama kita siapa? Muhammad Hatta. Adalah yang menggagas, yang melahirkan sebuah gagasan. Apa itu gagasan? Ide Pancasila yang menjadikan Pancasila itu sebagai dasar negara. Apa sih dasar? Ibaratnya nih, ya, kalau kita tadi buat rumah lagi, dasarnya itu ya pondasinya negara kita, Pancasila. Ya, tanggal berapa? Kapan dibuatnya? Tanggal 1 Juni 1945. Ternyata sebelum kemerdekaan Pancasila udah dibuat loh sayang. Ya, sikap-sikapnya. Sila ke-1, sikap yang sesuai dengan sila ke-1 apa? Jalan perintah agama, tolong menolong antar umat beragama. Ya, gitu. Nah, sila kedua apa? Sikap-sikapnya contoh. Saling mencintai sesama manusia, memberi sedekah dan sumber kepada orang miskin, pada orang terkena bencana. Betul. Nah, kalau sila ketiga ini kan persatuan Indonesia, artinya cinta tanah air. Ya, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan kita. Sila keempat, mengutamakan musyawarah. Artinya kalau contohnya begini, kalau kalian ada diskusi, ya artinya ya kalau saat mengambil keputusan itu bersama, jangan egois. Oh, ini pendapat saya aja yang benar, harus pendapat saya tidak. Dibicarakan, didiskusikan dengan cara musyawarah. Ya, ikut serta dalam pemilihan umum. Nah, ini sila keempat. Sila kelima apa? Tidak pilih kasih, menghargai orang lain. Tidak pilih